tidak ada dimaktubkan, tidak ada dicantumkan bahwa P21 salah satu produk hukum dari undang-undang. Itu kan khusus daripada JP untuk memberikan pengertian kepada penyidik atau siapapun itu. Jadi sekarang kesimpulannya lah ngotot tidak ada P21 secara implisit ataupun secara eksplisit disampaikan oleh Imanuddin. Imanuddin tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada khalayak ramai. Karena kebetulan ditanya oleh media kena transparansi hukum. Tapi tidak semua risalah hukum itu harus dipublikasikan kepada seluruh Indonesia. Karena itu adalah rahasia penyidikan, rahasia daripada JPU nanti untuk mempersiapkan dakwaan. Zamannya beliau Bapak itu benar. Masa sih? Kan produk hukumnya kan sama. Penyidik itu banyak yang pintar-pintar dan bahkan lebih pintar dari saya, banyak itu. Walaupun saya ini mantan reserse seumur hidup gitu kan. Hal-hal yang dilakukan penyidik belum tentu saya mengerti secara keseluruhan atau komprehensif kedalaman daripada penyidikan. Jangan tiba-tiba kita sok tahu gitu loh, sok pinter. Bahwa seolah-olah apa yang di kepala kita itu kita tuangkan, apa yang dikerjakan penyidik tidak sesuai dengan konteks hukum saya, salah. Yang memeriksa siapa? Kan penyidik. Yang mem-BAP itu siapa? Penyidik. Emang saya secara rigid saya tahu isi daripada BAP itu dan apa jawaban serta pertanyaan, kan nggak tahu saya. Nah saya tahu secara kulit luarnya. Terus saya menguliti apa yang dikerjakan oleh junior-junior saya ini. Ya saya mengajarkan yang nggak benar juga. Slogan Let's Free the Cops. Sejelek-jeleknya Polri adalah Polriku. Kalau ada yang nggak benar, saya benahi, saya hantam ke dalam. Tapi jangan dong saya jelek-jelekin keluar. Malu dong saya dengan tribrata saya. Baik, terima kasih. Ini lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya kalau orang berpendapat dengan berbagai versinya ya monggo aja, silakan saja. Kalau nggak salah itu tidak ada Dirkrim umum menyatakan P21 itu. Tapi bertanya media apakah sudah P21. Nah perlu saya luruskan dulu kepada seluruh media dan rakyat Indonesia supaya paham. Ini kan selama ini kan nggak diberikan pemahaman, jadi sehingga Prof. Suryo bilang saya belum lihat P21-nya kan. Yang pertama, namanya dari mulai P1 sampai P53 itu kan macam-macam tuh, ya. Itu sebenarnya produk hukum khusus dari JPU untuk mempersingkat pengertian daripada hukum yang dimaksud. Contoh seperti P19 kan dikembalikan, pengertiannya mengembalikan berkas yang sudah diajukan penyidik. P21 berarti sudah selesai, lengkap semua. Tetapi di dalam undang-undang, di dalam KUHP maupun KUHP maupun kitab perundang-undangan yang lain, tidak ada dimaktubkan, tidak ada dicantumkan bahwa P21 salah satu produk hukum dari undang-undang. Itu kan khusus daripada JP untuk memberikan pengertian kepada penyidik atau siapapun itu. Nah, tujuannya JPU ini ataupun kejaksaan untuk menyederhanakan. Berarti kalau pengertian ini loh, itu kan dari kejaksaan. Nah kalau kemarin ya Kombes Imanuddin menyatakan itu nggak ada yang salah. Kita sudah mengartikan saja waktu dikembalikannya berkas perkara ke penyidik kembali untuk diberikan petunjuk agar dipenuhi semuanya, kan begitu. Nah Pak Imanuddin kan mengatakan alhamdulillah bahwa apa yang sudah diberikan petunjuk oleh JPU sudah kalian penuhi. Dan ternyata sampai dengan kemarin sudah tidak ada lagi permintaan pemenuhan, berarti kan sudah cukup. Nah, dengan secara tidak langsung berkas sudah lengkap. Berarti pihak penyidik dan JPU berkoordinasi. Yang berkoordinasi
dengan JPU untuk bagaimana penyerahan berkas perkara, barang bukti dan tersangkanya ke JPU supaya beralihlah tugas dan tanggung jawab daripada kasus ini ke JPU agar JPU mempersiapkan dakwaannya. Kan begitu, jadi nggak ada yang salah. Jadi kalau sudah penyerahan tahap 2 kan sudah beralih, nanti kan ada berita acara penyerahan keseluruhannya itu, tersangka, barang bukti, berkas semua ada di dalam berita acara. Jadi sekarang kesimpulannya lah ngotot tidak ada P21 secara implisit ataupun secara eksplisit disampaikan oleh Imanuddin. Imanuddin tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada khalayak ramai. Karena kebetulan ditanya oleh media kena transparansi hukum. Tapi tidak semua risalah hukum itu harus dipublikasikan kepada seluruh Indonesia. Karena itu adalah rahasia penyidikan, rahasia daripada JPU nanti untuk mempersiapkan dakwaan. Gitu loh kira-kira. Pak Jenderal, tapi kan mendengar waktu pernah ada Pak Ogoseno mengatakan jika ini P21-nya tidak dinyatakan, terus juga kasusnya juga harusnya gugur gitu. Dia bahkan mau belajar lagi nih sama kejaksaan gitu. Ini gimana nih Pak Jenderal maksudnya? Ya siapapun itulah, saya nggak perlu nyebut nama lah ya. Nggak elok juga saya nyebutkan namanya walaupun Mbak Vivi udah nyebutin gitu ya. Pak Ogoseno namanya. Jadi yang namanya dibilang kembali lagi masalah P21 tadi itu kan, itu kan pengertian daripada harfiah menyampaikan pada masyarakat pengertiannya ini tadi. Nah, kita lihat aja faktanya. Proses penyidikan sudah selesai. Ini kan sudah koordinasi untuk penyerahan tahap 2. Ya nanti kalau seandainya dalam waktu dekat ini sudah diserahkan tugas dan tanggung jawab pada JPU, silakan aja siapapun itu mau belajar lagi tentang KUHP dan KUHP silakan. Mau belajar ya apakah itu bimbel, saya juga nggak tahu kan gitu kan. Atau ngulang semester 1. Ngulang semester 1. Lah saya paling senyum dan tertawa aja. Seharusnya tidak perlu mengucapkan ini kan sama dengan mendegradasi diri sendiri gitu. Nah, saya sebenarnya mendengar itu malu juga saya gitu loh. Selayaknya tidak perlu diungkapkan gitu. Kalau kita berbicara tentang masalah akidah hukum, harfiah hukum, pengertian hukum, cukup kita berbicara tentang masalah konteks hukum. Nggak usah kita seolah-olah mengcounter apa yang sudah dilakukan oleh penyidik. Kan sama dengan penyidik mengatakan bahwa penyidik nggak benar, JPU nggak benar. Saya sedih juga gitu loh. Berarti penyidik-penyidik sekarang ini udah pada nggak benar semua. Waktu zaman saya benar, zamannya beliau bapak itu benar. Masa sih? Kan produk hukumnya kan sama. Penyidik itu banyak yang pintar-pintar dan bahkan lebih pintar dari saya, banyak itu. Walaupun saya ini mantan reserse seumur hidup gitu kan. Saya ini seumur-umur dari mulai PAMA sampai dengan Pati, saya adalah seorang reserseman. Tapi saya nggak berani istilahnya menguliti apa yang dilakukan oleh penyidik. Kenapa? Karena hal-hal yang dilakukan penyidik belum tentu saya mengerti secara keseluruhan atau komprehensif kedalaman daripada penyidikan. Jangan tiba-tiba kita sok tahu gitu loh, sok pinter, bahwa seolah-olah apa yang di kepala kita itu kita tuangkan apa yang dikerjakan penyidik tidak sesuai dengan konteks hukum saya, salah, nggak bisa. Seluruh berita acara yang dilakukan penyidik ya, atasan penyidik sampai dengan direkturnya itu kan sudah dirilis semua, digelar perkara, kemudian diacu dan diulangi lagi. Masa sih saya lebih tahu daripada penyidik-penyidiknya? Walaupun saya mantan Karawasidik, saya nggak berani mengulitinya karena saya hanya cuma tahu kulit luar, kedalaman daripada substansi BAP itu mana saya mengerti gitu loh kira-kira. Tapi kan beliau juga ngomong seperti itu karena beliau juga mantan penyidik katanya. Saya nggak tahu, yang saya tahu kalau penyidik itu seperti itu. Saya nggak tahu kalau beliau belajarnya di mana, saya juga nggak paham gitu loh kan. Saya ini udah kenyang, saya ini sekolah dari Pasen Sersil, sekolah di Jurserse, sampai dengan reserse terus dari mulai saya tuh kanit di tingkat PAMA, sampai saya tuh
jadi Seksitserse, sampai Dirkrimum, sampai dengan saya itu tindak pidana korupsi saya itu ada salah satu kaninya di Bareskrim, penyidik utama juga saya, mantan Karawasidik juga. Berarti seluruhnya itu rangkaian keresersen itu sudah saya lalui. Tapi, nah kembali lagi, saya nggak berani menguliti kedalaman apa yang sudah dilakukan oleh adik-adik saya, junior saya, para penyidik-penyidik ini. Kenapa itu tadi? Karena saya cuma melihat kulit luarnya. Yang memeriksa siapa? Kan penyidik. Yang mem-BAP itu siapa? Penyidik. Emang saya secara rigid saya tahu isi daripada BAP itu dan apa jawaban serta pertanyaan, kan nggak tahu saya. Nah, saya tahu secara kulit luarnya. Terus saya menguliti apa yang dikerjakan oleh junior-junior saya ini. Ya, saya mengajarkan yang nggak benar juga. Gitu loh. Oke, tapi mendengar statement dari beliau sempat miris atau kecewa nggak sih Pak Jenderal? Sekarang kan sama-sama mantan dari dengan seragam yang sama gitu. Ya, saya nggak mau berbicara tentang seragam yang sama, tapi saya di mana ditempah dan dididik, saya harus junjung tinggi. Ini loh, apapun yang terjadi di tubuh Polri ini juga merupakan tugas dan tanggung jawab saya. Kalau ada hal-hal yang kurang dari junior-junior saya wajib untuk mengingatkan mereka, tapi tidak mengulitinya ke luar. Kenapa? Saya mempunyai slogan, Let's Free the Cops. Sejelek-jeleknya Polri adalah Polriku. Kalau ada yang nggak benar, saya benahi, saya hantam ke dalam. Tapi jangan dong saya jelek-jelekin keluar. Malu dong saya dengan tribrata saya, malu dong dengan sumpah prajurit saya, malu dong dengan yang apa dikatakan dalam catur prastia itu. Sementara saya laksanakan, tapi saya setelah jadi purna, kemudian saya jelek-jelekin di mana saya dibesarkan. Namanya saya pengkhianat. Saya pengkhianat. Sampai sekarang saya digaji, ya, pensiunan daripada Polri, digaji sama Polri, berarti Polri masih menghargai saya. Terus saya hianati institusi yang pernah membesarkan saya, munafik saya. Itu loh kalau saya ya, gitu Mbak Bibi. Oke, Pak Jenderal, ini masuk lagi nih, kalau kita menarik Refli Harun kan sempat menarik kasus ijazah ini ke politik juga, hukum politik gitu ya Pak Jenderal. Mendengar kemarin juga ada salah satu kader, ya bisa dibilang kader ya, kalau misalnya PDIP, Pak Jarod lah saya bilang, mengatakan bahwasanya Jokowi akan keliling Indonesia dan kenapa nggak sekalian aja membawa semua ijazahnya untuk ditunjukkan? Padahal kan ini nanti akan ditunjukkan juga di persidangan. Sekarang saya kembalikan kepada media. Apa urusan saya mau bawa apa? Mau bawa celana, mau bawa sepatu, mau bawa sendal? Apa hubungannya dengan orang lain nyuruh-nyuruh saya? Itu kan hak pribadi saya secara personal. Demikian juga Pak Jokowi. Kalau beliau mau pengen keliling Indonesia karena banyak orang yang mencintai dia, pengen mengunjungi daripada fans-fansnya, seperti kayak penyanyi-penyanyi itu lah, mengunjungi fans-fansnya di mana-mana, emang salah. Kenapa diputar balik? Kan menjadi masalah yang seolah-olah penting banget untuk dipersoalkan. Lah mau dia bawa ijazahnya mau enggak, itu kan urusannya Pak Jokowi. Kok kenapa disuruh-suruh? Masalah dia mau mengikuti persidangan, ya nanti kita lihat aja. Pak Rifai kan sudah menyampaikan bahwa dia siap untuk hadir dan menunjukkan seluruh ijazahnya S1 sampai dengan SD. Ya sudah, kita tunggu aja, nggak usah kita berandai-andai lah. Gitu. Nah tapi ini kan menarasikan seolah-olah nih Pak Jenderal, Pak Jokowi sudah ada agenda ke keliling Indonesia, terutama kan bentar lagi akan menuju persidangan, gitu kan, setelah memang sudah dilakukannya penahanan tahap 2 yang akan dilakukan oleh JPU ke Roy Suryo CS. Nah, menarasikan adalah akan kemungkinan akan persidangan, pada saat persidangan Pak Jokowi tidak hadir karena dengan alasan itu untuk kan menurut dia. Kecuali kalau zaman 1945 dia berada di Papua, kalau mau persidangan dia naik kapal laut, nyampenya sampai 2 bulan gitu loh. Ya pesawat kan ada. Apa
salahnya? Dia mau jalan-jalan itu kan hak personal. Masa seperti saya mau jalan-jalan, mau ke keliling, mau ke NTT kayak mau Irian Jaya kayak, emang apa urusannya? Yang penting pada saat berbicara tentang masalah proses hukum, beliau bertanggung jawab dan hadir dan siap untuk memberikan penjelasan dan keterangan. Ada yang salah kan? Nggak ada. Cuma karena ada sudah kepentingan pribadi, kelompok dan golongan, semua apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi salah aja. Pokoknya aja bernuansa macam-macam. Lama-lama nanti beliau lagi pengen jalan kaki pagi, nggak pakai sendal, supaya kena ke aspal tuh supaya enak, seperti saya lakukan tuh. Jadi kelihatan kena tuh ya. Wah, Pak Jokowi sudah penyakitan kakinya. Ya, pokoknya semua salah. Nah, kita berharap ya beliau yang terhormat Pak Jokowi tetap tenang aja. Dan saya lihat beliau tenang kok. Jadi kita udahlah, kita berpikir yang lurus-lurus aja, nggak usah lah kita menjolimi orang lain. Ya. Kalau nanti kita suka menjolimi orang lain, suatu ketika karma datang kena kepada dirimu. Kepentingan politik tuh, ya kalau seandainya pun mau mengkritisi, pakailah kadar intelektualmu. Kan kita diajarkan sekolah, jangan main barbar saja gitu loh. Ada lagi peneliti ijazah, saya mulai meneliti ijazahnya, takut ke luar ke segala macam, sudah macam-macam. Makanya saya bilang, saya senyum-senyum aja, sudahlah. Mau apa terserah aja. Yang penting satu pesan saya, dengan situasi yang seperti ini merupakan acuan tolak ukur bagi penyidik dan JP untuk mensegerakan permasalahan ini supaya selesai, supaya jangan ada syak wasangka. Kalau sudah ada kepastian hukum, masyarakat mengerti. Jangan sampai terpecah belah. Kalau hal-hal kayak gini dipelihara oleh orang-orang tertentu, hati-hati loh. Kita mah bangsa yang multi majemuk dan gampang terkontaminasi. Gara-gara etnis, gara-gara agama, gampang terprovokasi, dibawa isu salah satu itu bisa pecah. Apalagi situasional negara kita ini sekarang sedang tidak baik-baik saja. Pertanyaan terakhir balik ke P21 Pak Jenderal, ini kan masih belum ditahan si Roy Suryo CS. Dan kemarin juga relawan dari Pak Jokowi mendesak untuk mereka segera ditahan. Apakah memang kecil kemungkinan mereka akan ditahan atau memang ada benteng besar lagi yang membentengi mereka agar mereka tidak ditahan nih Pak Jenderal? Jadi begini ya, namanya menahan seseorang itu kan tentu ada hak subjektif dan objektif. Gitu. Kalau hak objektifnya itu karena dia sudah memenuhi persyaratan sanksi hukumnya 5 tahun ke atas. Kalau hak subjektif daripada penyidik maupun JPU, karena dia dikhawatir mengulangi perbuatannya, merusak barang bukti, melarikan diri, dan lain sebagainya. Lalu kalau kita lihat konstelasi sekarang, saya mengatakan dari tim relawan Pak Jokowi kemarin, kalau nggak salah dia dari Ade Darmawan CS, dengan penuh kekecewaan tuh lumrah dan manusiawi. Karena kan mereka juga mengerti hukum, memahami hukum dan tahu akidah hukum, dan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang dimaksud ini memang kalau saya lihat dari kacamata yang terbuka juga masyarakat, kan memang orang-orang kan selalu membuat kegaduhan terus mengulangi perbuatannya. Sudah disidik sama pihak Polda juga bahwa dia tersangka dengan kasus ijazah palsu, ya. Tetap aja teriak ijazah palsu. Makanya dilaporkan sama Pak Jokowi itu pencemaran nama baik, tapi tetap aja mengatakan palsu. Ini kan sama dengan mengulangi perbuatan, ya. Saya juga berharap kalau saya dulu, ya, saya akan mengambil langkah tindakan tegas, dan saya akan mengatakan kepada pimpinan ini sudah selayaknya untuk dilakukan langkah hukum demi terjaganya integritas kita, kredibilitas kita. Karena apa? Orang-orang tertentu memboncengi institusi kita, yang jelek itu kita. Orang kan tidak mau tahu siapa tuh bayang-bayang, orang besar kayak orang kecil kayak orang apa kayak bayang-bayang kayak kuntilanak kayak. Tapi faktanya kan yang jadi corong, yang jadi tumbal itu kan Polri. Sekarang tumbalnya kejaksaan. Nah,
Makanya saya katakan, di dalam pengalaman saya dulu, saya pernah diminta untuk melakukan langkah tindakan seperti itu. Mendingan saya meletakkan jabatan saya. Saya mundur, saya nggak mau karena saya tidak mau mencederai pencari keadilan. Harus berani dan tegas. Alhamdulillah sampai akhir jabatan saya tetap saya mendapatkan proporsi jabatan yang prestisius semua kok. Dan semuanya bernuansa hukum. Dari mulai saya tuh reserse yang saya katakan sampai saya pensiun. Kemudian saya juga adalah mantan Kepala Biro Bantuan Hukum Mabes Polri. Saya adalah mantan Kepala Bidang Hukum dan Perundang-undangan Mabes Polri. Saya juga mantan Karwasipik. Kalau di Bareskrim udah kenyang saya. Tapi kalau di dalam jabatan saya ini saya disuruh melacurkan, mendingan saya dicopot. Nah, ini acuan saya kepada orang-orang yang memegang masalah ini. Harus berani ngomong ini. Kenapa? Karena ini dampaknya ini Polri secara komprehensif. Nah, sekarang aja Polri masih banyak ada masalah, semakin ini pantesan aja Polri nggak beres. Ya kayak gini lah kerjaannya Polri. Gara-gara oknum semua ya. Semua digeneralisir semua kan. Akibatnya masalah ini pun ada apa ini? Kok Polri dipakai jadi kendaraan untuk kendaraan politik dari orang-orang tertentu? Kan jadi akhirnya kan jadi seperti itu. Makanya ada narasi yang menyebutkan sekuat inikah orang besar di balik mereka sehingga jaksa dan Polri tidak. Saya tidak mau masuk ke arena sana. Walaupun dari pihak Roy, kalau saya dulu tuh dari pihak Roy Suryo, saya datang kejaksaan seharusnya ditolak. Karena apa saya katakan ditolak? Karena kan domain itu kan masih di dalam penyidikan, ngapain datangin kejaksaan untuk apa? Ya. Kan bola sedang berputar di arena penyidikan. Kok dia datang ke Kejaksaan Agung diterima? Ya saya dengar saya monitor diterima sama jaksa peneliti dan aspidum katanya, saya nggak ngerti juga ya. Nah ini sangat saya sesalkan. Seharusnya mohon maaf karena kasus masih ada di ranah penyidikan. Jadi saya tidak bisa memberikan tanggapan dan jawaban kepada Anda. Silakan aja ke pihak kepolisian, kan seharusnya begitu. Jadi wajar saja kemarin tuh Leo Kemanan tuh marah besar ngomong seperti itu. Cuma saya sarankan kepada relawan Jokowi, gak usah terlalu blunder juga. Saya tahu kekecewaan Anda, tapi jangan jadi offside. Tolonglah rekan-rekan saya tuh berpikir jernih juga dengan kadar intelektual juga. Masa orang nggak mempunyai kadar intelektual ikut-ikutan kita jadi preman? Kita tunjukkan, kita piawai, oh seperti ini. Nah, berikanlah tanggapan dan jawaban kepada masyarakat dengan kadar intelektual tinggi. Itu baru is very good. Nggak usah terpancing kita marah-marahin semua orang. Nah, saya juga mohon maaf kepada teman-teman saya, lingkungan CS, Pak Adi Darmon, saya menyarankan kepada rekan-rekan nggak usah marah-marah begitulah. Dan nggak usah perlu menohok institusi yang sedang menangani. Kita berikan masukan, kita berikan gambaran supaya ini segera dituntaskan. Kalau nggak, lakukan langkah-langkah hukum. Saya mengerti kekecewaan kalian, wajar, manusiawi kok. Jangankan Anda, saya juga kecewa kok. Kan tidak pernah saya sampaikan saya kecewa. Nah, kenapa kok lama sekali peristiwa ini? Saya nangani ini nggak sampai 3 bulan selesai. Soalnya kan semuanya jelas. Orangnya jelas, barang bukti jelas, permasalahan jelas. Nggak ada yang terlalu sulit. Kok lebih sulit daripada tindak pidana korupsi? Nah, itu masalahnya. Tindak pidana korupsi selesai, tangkap, OTT segala macam, ini barang bukti tek. Kenakan pasal-pasalnya tuh, ajukan ke pengadilan. Loh ini kasus remeh-temeh kok sampai tahun. Oke. Menyedihkan, gitu loh kira-kira ya. Oke, Pak Jana.